Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 6, yaitu sistem manajemen basis data. Yang pertama ada organisasi basis data. Nah, dalam organisasi basis data itu terdapat hierarki data, spreadsheet sebagai basis data sederhana, dan flat files dan field kunci. Yang pertama yaitu hierarki data. Di sini ada record, yaitu suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Field data yaitu unit data terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Dan selanjutnya ada basis data, yaitu sekumpulan file dari komputer. Selanjutnya yaitu ada spreadsheet sebagai basis data sederhana, yaitu menyajikan tabel yang berisi baris dan kolom. Ini digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Nah, kolom-kolom dalam spreadsheet itu mencerminkan field data. Judul kolom berisi nama-nama field data, dan baris-baris dalam tabel berisi nilai field. Selanjutnya yaitu ada flat files, yaitu adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel tersebut menjadi flat file yaitu komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Yang kedua yaitu flat file memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Selanjutnya yaitu ada field kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi suatu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci yaitu sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel, namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Selanjutnya yaitu ada struktur basis data. Ada sistem manajemen basis data atau DBMS, yaitu suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Selanjutnya ada struktur basis data relasional. Organisasi membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data. Organisasi membutuhkan cara untuk dapat fokus pada subkelompok kecil data dan koneksi dari sebagian data ke data yang lain, tanpa harus melakukan navigasi melalui record data perantara dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data relasional itu seperti sekumpulan tabel-tabel seperti tabel-tabel spreadsheet. Lalu relasi antara tabelnya bersifat implisit yang artinya dapat secara tidak langsung berasal dari data. Nah, ini dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu dan memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Selanjutnya yaitu ada konsep basis data, merupakan integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi field. Kamus data meliputi definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan akan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya yaitu independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Selanjutnya yaitu ada membuat basis data. Yang pertama itu kita harus menentukan data apa yang dibutuhkan. Selanjutnya menguraikan data tersebut dan memasukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses. Kekuatannya yaitu bahwa pendekatan ini dapat mengatasi masalah dengan baik. Kelemahannya yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Langkah-langkah untuk menentukan kebutuhan data. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan. 3. Menjabarkan kebutuhan informasi. 4. Menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data.
Selanjutnya yaitu ada pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan ini adalah bahwa keuntungan diambil dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Dapat menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area-area bisnis juga akan dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya yaitu ada teknik menguraikan atau pemodelan data. Yang pertama, ada diagram relasi entitas. Diagram ini menggunakan pengumpulan field-field data yang saling berhubungan daripada field-field data individu. Nah, ini digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual. Selanjutnya ada diagram kelas, terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau kadang disebut metode yang dilakukan atas kelas. Nah, ini digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Selanjutnya yaitu mengenai laporan dan formulir. Formulir menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan intisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Sedangkan laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Nah, ini terdapat navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Selanjutnya yaitu ada query. Suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Seiring dengan lebih banyak basis data yang dapat diakses melalui web, manajer, dan para profesional lainnya perlu untuk mengetahui bahwa SQL adalah metode pemilihan untuk berinteraksi dengan basis data berbasis web. Para manajer perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data mereka. Dengan berkembangnya basis data dan semakin banyaknya jumlah data yang disimpan, maka knowledge discovery menganalisis penggunaan data dan kesamaan data di antara tabel-tabel yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada personel basis data. Di sini ada administrator basis data atau database administrator. Administrator basis data ini merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Serta spesialis ini mengawasi seluruh aktivitas basis data. Selanjutnya yaitu ada tugas DBA. Yang pertama yaitu perencanaan basis data, yang kedua keamanan basis data, yang ketiga operasi basis data, dan yang keempat ada implementasi basis data. Programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialis dan seleksi tingkat tinggi, karena basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menginginkan para programmer basis datanya diperoleh dari personel paling ahli yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada pengguna akhir. Peranti lunak sistem manajemen basis data telah mengambil evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana cara membuat kode dari bahasa query terstruktur. Semakin mudahnya penggunaan membuat kenaikan jumlah pengguna oleh pengguna akhir yang diiringi semakin meningkatnya risiko kesalahan. Ada keuntungan DBMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data. 2. Mencapai independensi data. 3. Mengambil data dan informasi dengan cepat. 4. Keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugiannya yaitu membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, serta mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.